Soal nomor 36. Sebuah karton berukuran 50 x 80 cm. Sebuah foto ditempel pada kertas karton tersebut di mana lebar bagian atas, kanan, kiri kertas karton masih tersisa 5 cm. Jika ukuran foto dan karton sebangun, maka lebar sisa karton di bagian bawah adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, saya buat ilustrasinya seperti pada gambar berikut ini. Jadi, misalkan ini yang berwarna coklat adalah karton kita yang berukuran 50 x 80 cm. Jadi, ini 50 cm, ini 80 cm tingginya. Kemudian ada sebuah foto yang ditempel. Di sini saya menempel sebuah foto anjing ya, yang sangat lucu. Kemudian dikatakan bahwa lebar bagian atas, kanan, dan kiri itu bersisa 5 cm. Jadi atasnya ini bersisa 5 cm. Kemudian kanan dan kirinya juga bersisa 5 cm. Jadi ini 5, kemudian ini juga 5. Pertanyaannya, jika ukuran foto dan karton sebangun, ya kita nanti gunakan konsep kesebangunan untuk menjawabnya, maka lebar sisa karton di bagian bawah. Jadi ini yang ditanyakan, ya. Jadi berapakah lebar ini? Nah, untuk menjawab soal ini kita harus menghitung terlebih dahulu ya. Karena ini lebar di foto ini bagian bawahnya ini adalah 50 cm. Kemudian dikatakan bersisa 5 cm, 5 cm ya. Maka dari panjang 50 cm ini, karton ini, kita harus kurangi 5, kurangi 5. Oleh karena itu, kita mendapatkan lebar dari foto ini adalah sama dengan 40 cm. Jadi ini 40 cm. Dari sini sampai sini ya, 40 cm. Atau mungkin sama juga dari sini sampai sini, 40 cm. Karena kalau ini 40 cm, kemudian ini sisa 5 di kanannya, sisa 5 di kirinya, jadi 40 tambah 5 tambah 5, itu kita mendapatkan lebar karton seluruhnya, yaitu 50 cm. Kemudian, kita akan menggunakan prinsip kesebangunan. Perhatikan bahwa sekarang 40 dengan 50 ini, ya di sini 40 juga, 40 dengan 50 ini adalah sebangun. Kemudian 80 yang tinggi karton ini adalah juga akan sebangun dengan tinggi dari fotonya. Saya misalkan sebagai T. Ya, dengan konsep kesebangunan kita akan hitung bahwa pada foto itu akan sebangun dengan karton. Jadinya 40 yaitu lebar dari foto itu yang bersesuaian adalah sama dengan 50 yaitu lebar dari karton. Jadi 40 per 50 akan sama dengan fotonya T ya, tingginya ini T per 80. Jadi karena kita menggunakan karton dan foto yang sebangun, kita gunakan perbandingan pada kesebangunan. Selanjutnya saya sederhanakan hitungan ini, jadi saya coret ya, hasilnya ini 5 kali T adalah 5T, saya kali silang ya, 4 kali 80. 4 kali 80. Hasilnya adalah sama dengan ini saya bagi ya, T-nya adalah 4 kali 80 kita bagi 5. 80 bagi 5 ini bisa dibagi, hasilnya adalah sama dengan 16. Oleh karena itu, tinggi foto adalah sama dengan 4 kali 16. 4 kali 16 adalah sama dengan 64 cm. Jadi kita telah mendapatkan bahwa tinggi foto itu adalah sama dengan 64 cm. Nah, karena ini 64 cm, kemudian di sini sudah 5 cm, kemudian ini sisanya ya, jumlahnya haruslah sama dengan 80 cm. Oleh karena itu, kita bisa menghitung lebar sisa karton, lebar ini ya, sisa karton, saya tulis sisa saja. Jadi sisanya adalah sama dengan
80, yaitu tinggi seluruh karton. 80 kita kurangi dengan ini ya. Ini panjangnya 5. Kemudian kita kurangi tinggi fotonya, yaitu 64. Maka 80 kurang 5 itu 75. 75 kurang 64 adalah sama dengan 11 cm. Oleh karena itu, lebar foto bagian bawah ini adalah sama dengan 11 cm. Jadi ini 11, kemudian fotonya 64, dan ini 5. Jumlahnya nanti akan mau tepat sesuai dengan tinggi karton, yaitu 80 cm. Oleh karena itu, yang benar untuk soal nomor 36 ini adalah pilihan B, yaitu 11 cm. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal nomor 37. Pada soal nomor 37 ini, jadi perhatikan gambar segitiga yang ada di sana. Pada gambar di atas banyaknya pasangan segitiga yang kongruen. Nah, kita mencari pasangan segitiga yang kongruen. Jadi, kita harus mencari segitiga-segitiga yang sama dan sebangun bentuknya. Misalkan, saya berikan nama setiap titik-titik pada segitiga ini. Jadi, ini adalah titik A, kemudian ini titik B, kemudian ini C, ini titik D, ini titik E, sedangkan ini titik F. Sekarang, perhatikan bahwa inilah gambar segitiga-segitiga yang kongruen. Yang pertama, itu adalah segitiga EFD. Tolong perhatikan segitiga EFD ini akan kongruen dengan segitiga mana? EFD akan kongruen segitiga CFD. Ya, ini kongruen dengan segitiga CFD. Jadi perhatikan bentuknya sama, panjangnya sama, ukurannya sama, seperti itu ya. Bentuknya sama. Nah, yang kedua, ini kita baru dapat satu pasang. Yang kedua, itu perhatikan segitiga AFD. Jadi AFD, ya, apakah kalian bisa melihat yang mana yang kongruen dengan AFD? Yang kongruen dengan AFD itu adalah segitiga mana? BFD, ya. Ini kongruen dengan segitiga BFD. Selanjutnya, yang ketiga, bahwa segitiga AFE akan kongruen dengan segitiga BFC. Ini kongruen dengan segitiga BFC. Sudah dapat 3 pasang. Selanjutnya yang keempat itu adalah segitiga ACD. Jadi ACD. Ya, ACDA ini. Segitiga ACD itu akan kongruen dengan segitiga BED. Jadi ACD itu kongruen dengan segitiga BED. Terakhir akan ada segitiga AEB. Jadi dari A ke E ke B yang kongruen dengan segitiga mana? Ya, betul sekali, segitiga BCA. Jadi ini BCA. Nah, inilah dia ke 6 pasangan segitiga yang kongruen pada gambar segitiga ini. Oleh karena itu, yang benar untuk soal nomor 37 ini adalah pilihan D, yaitu 6 pasang. Baiklah, jadi demikian nomor 37. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 38. Di soal nomor 38, sebuah drum kosong memiliki jari-jari 30 cm dan tinggi 1 meter. 1 meter ini 100 cm ya. Kemudian drum tersebut akan diisi air dengan menggunakan wadah berbentuk setengah bola. Jika jari-jari wadah 15 cm, maka banyak wadah air yang diperlukan agar drum tersebut terisi penuh dengan air adalah, nah, saya ilustrasikan begini. Jadi ini adalah drum air tersebut yang akan kita isi dengan wadah air yang berbentuk
setengah bola. Pertama, kita akan menghitung berapakah volume dari drum air tersebut. Untuk menghitung volume drum air tersebut, jadi kita akan menggunakan rumus dari volume tabung. Jadi karena drum tersebut bentuknya seperti tabung, jadi volume drum itu adalah sesuai dengan rumus volume tabung, yaitu pi r kuadrat T. Jadi luas alas kalikan dengan tinggi. Pi-nya saya biarkan saja dalam bentuk pi, kemudian jari-jarinya, berapakah jari-jari drum tersebut? Jari-jari drum tersebut itu adalah sama dengan 30 ya. Jadi jari-jari drum tersebut adalah sama dengan 30. Jadi R kuadrat berarti 30 kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan tingginya. Tingginya adalah sama dengan 100. Oleh karena itu, volume drum tersebut adalah sama dengan berapa? 90.000 ya. 90.000 pi centimeter kubik. Ya, jadi ini 3 kali 3 9 dengan nolnya 1 2 3 4. Ya, benar ya. Kemudian setelah mendapatkan volume drum, kita akan menghitung volume wadahnya. Volume wadahnya adalah sama dengan setengah dari volume bola, karena bentuknya ini mirip seperti bola ya. Oleh karena itu di sini saya akan menghitung volume wadahnya sebagai setengah dari volume bola. Rumus volume bola itu adalah sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Oleh karena itu di sini saya coret 2 sama 4-nya dapat 2. Jadi hasilnya 2/3 pi kali jari-jarinya. Berapa jari-jari wadahnya? Jari-jari wadahnya adalah 15 cm. Jadi di sini adalah 15 kali 15 kali 15. Kita peroleh hasilnya adalah sama dengan ini 3 sama 15 bisa dicoret dapat 5 ya. Maka ini 2 kali 5 itu 10. 10 kali 15 kali 15 itu adalah sama dengan 2250 pi. Nah, volume bola, maksud saya volume wadah telah kita dapatkan. Kemudian volume drum yang berbentuk tabung ini juga telah kita dapatkan. Sekarang kita bisa menghitung berapa banyak wadah air yang diperlukan agar drum tersebut terisi air. Caranya adalah kita akan membagi antara volume drum dengan volume wadahnya. Jadi banyak wadah yang kita perlukan itu adalah tinggal dibagi saja. Karena wadah ini akan menempati drum untuk sekian kali. Ya. Oleh karena itu di sini banyak wadahnya adalah sama dengan 90.000 pi. Kita bagi dengan 2250 pi. Ya, apakah kalian bisa menghitung ini 90.000 kita bagi dengan 2250? Hasilnya adalah sama dengan berapa? Ini saya coret dulu pi-nya ya. Ini coret 0 bisa. Jadi 9.000 bagi 225 adalah sama dengan 40. Oleh karena itu, yang benar untuk soal ini adalah pilihan A, 40 buah wadah. Jadi demikian soal nomor 38. Kita akan lanjutkan sekarang ke soal nomor 39. Di soal nomor 39 ada sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut. Ini saya sudah siapkan ya gambarnya. Dengan diameter alasnya adalah 18 cm. Jadi karena diameter alasnya 18 cm, kita bisa mengetahui bahwa jari-jarinya ini adalah setengah diameter. Jari-jari alas topinya ya adalah sama dengan setengah diameter, yaitu setengah kali 18. Kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 9 cm. Nah, di sini 9 cm. Kemudian tinggi topi tersebut adalah 12 cm. Jadi di sini 12 cm.
Untuk menentukan luas kertas yang diperlukan membuat topi tersebut, itu kita harus menghitung luas kerucut dari luas selimut dari kerucut ini. Jadi luas selimut kerucut itu adalah sama dengan pi rs, ya. Pi-nya itu kita bisa tahu yaitu 22/7 atau 3,14. Kemudian jari-jarinya itu sudah kita hitung yaitu sama dengan 9 cm. Yang kurang ini hanya tinggal S saja, yaitu panjang dari garis pelukis. Jadi S itu panjang ini ya. Perhatikan segitiga siku-siku ini T dengan panjang sisi T, R, dan S itu siku-siku di sini ya. Dengan menggunakan Pythagoras, ini kita bisa mengetahui bahwa S kuadrat itu adalah sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi kuadrat sisi miring adalah sama dengan jumlahan kuadrat sisi-sisi tegaknya. Karena sisi tegaknya T dan R ya kita hitung T kuadrat tambah R kuadrat sebagai kuadrat dari sisi miring. Dalam kasus ini, sisi miringnya adalah sama dengan panjang garis pelukis ini, yaitu S. Nah, sekarang S-nya adalah sama dengan, S kuadrat ya, adalah sama dengan T-nya itu 12. Jadi ini 12 kuadrat ditambah R-nya, jari-jarinya 9. Kuadratin juga. S kuadrat kita peroleh adalah 12 kali 12 itu 144. Kemudian kita tambahkan dengan 9 kuadrat. 9 kali 9 itu 81. Maka S kuadrat adalah sama dengan 144 tambah 81 itu adalah 225. Oleh karena itu S adalah akar dari 225. Kita peroleh S-nya adalah sama dengan 15 cm ya. Nah, kita telah menemukan panjang garis pelukisnya yaitu S ini adalah sama dengan 15 cm. Sekarang untuk menentukan luas kertas yang diperlukan, kita menggunakan luas selimut kerucut tersebut, yaitu rumusnya adalah sama dengan pi kali R kali S. Jadi pi kali jari-jari kali panjang garis pelukis. Pi-nya adalah sama dengan 3,14 ya di sini. Saya gunakan jadi 3,14 kemudian kalikan dengan R-nya, jari-jarinya yaitu adalah sama dengan 9 cm. Lalu saya kalikan dengan S-nya, yaitu panjang garis pelukisnya tadi kita sudah dapatkan yaitu 15 cm. Jadi tinggal dikalikan saja. Nanti kita akan mendapatkan bahwa hasilnya adalah sama dengan 423,9 cm persegi. Jadi yang benar untuk soal nomor 39 ini adalah pilihan D ya, 423,9 cm persegi. Tolong diingat-ingat ya bagaimana menentukan luas dari selimut kerucut ini. Sudah, selanjutnya sekarang kita lanjutkan ke soal terakhir. Nomor 40, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini adalah gambar bandul jam yang terdiri dari setengah bola dan kerucut. Jadi di bawahnya adalah setengah bola yang ini, kemudian di atasnya ada gambar kerucut. Jika jari-jari bola 8 cm, di sini ya 8 cm, kemudian panjang garis pelukis kerucut 10 cm, ini 10 cm, maka luas bandul tersebut adalah, nah untuk menjawab soal ini kita perlu memisahkannya menjadi dua bagian. Untuk bagian luas di atas sebagai luas bandulnya ya. Untuk luas di atasnya ini adalah luas dari permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu sama seperti soal sebelumnya, di mana luas permukaan kerucutnya itu kita hitung bagian selimutnya saja ya, adalah pi r s. Jadi mirip seperti soal sebelumnya. Kemudian di sini pi-nya berapa? Pi-nya saya biarkan saja dulu ya, karena ini pilihannya semua masih ada pi-nya. Kemudian jari-jarinya itu 8. Jari-jari bola maupun jari-jari kerucut ini sama. Kemudian S-nya adalah 10. Ya, sudah diketahui di soal. Oleh karena itu, luas selimut
di kerucut bagian atas ini adalah sama dengan 80 pi. Selanjutnya, kita akan menghitung luas permukaan dari setengah bola ini, karena di bagian bawahnya ini kan bentuknya sebagai setengah bola ya. Jadi luas setengah bolanya adalah sama dengan setengah dari 4 pi r kuadrat. 4 pi r kuadrat ini adalah rumus luas permukaan bola. Karena ini hanya setengahnya, ya kita kalikan setengah di depannya. Nah, ini saya akan sederhanakan, 2 sama 4, kita dapat 2. Jadi hasilnya adalah 2 kali pi, 2 pi, kemudian saya kalikan dengan jari-jarinya. Jari-jarinya tadi kita dapat 8 ya. Jadi ini 8 kuadrat. Ini adalah sama dengan 2 pi, kita kalikan dengan 8 kuadrat, itu 8 kali 8 adalah 64. Jadi 2 pi kali 64, 2 kali 64 itu 128 pi. Oleh karena itu, luas bandul itu adalah jumlahan dari luas selimutnya yang di bagian atas yang berbentuk kerucut itu, kita tambahkan dengan luas dari setengah bola di bagian bawahnya. Jadi atas tambah bawah ya. Luas selimut di atas itu sudah kita hitung tadi, hasilnya adalah 80 pi. Kemudian luas di bagian bawah itu 128 pi. Tinggal dijumlahkan, 80 pi ditambah 128 pi itu hasilnya adalah sama dengan 208 pi. Jadi yang benar untuk soal nomor 40 ini adalah pilihan A. 208 pi. Baik, jadi demikian pembahasan tryout kedua matematika kita soal nomor 36 sampai 40. Semoga kalian bisa pahami. Jika ada yang belum jelas, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, saya akan mengatakan tetap semangat belajar ya.